ada hadiah yang didapat oleh peserta itu hadiahnya dari pihak ketiga atau bisa disebut juga dari sponsor umpamanya. Dari sponsor. Nah, ini jika hadiah yang didapat itu dari pihak ketiga seperti dari sponsor, maka itu jelas diperbolehkan. Jadi hadiahnya tidak diambil dari para peserta, tapi dari sponsor. Maka itu diperbolehkan sebagaimana yang dipatwakan oleh Imam An-Nawawi. Dan saya ini mengutip dari salah satu kitab karya ulama Syafi'iyah, yaitu bahasan yang saya sampaikan ini dari kitab Bajuri jilid kedua halaman 309 sampai 310. Sengaja saya sampaikan ringkasannya saja supaya tidak terlalu panjang video ini. Ini kitabnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau dari pihak ketiga, dari sponsor, bukan dari peserta, itu yang dipakai hadiah, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana yang dipatwakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj. Dan yang kedua, jika hadiah itu dari salah satu peserta, hadiahnya dari salah satu peserta, umpamanya ada peserta lomba umpamanya 10 orang, maka ada seorang peserta yang sanggup memberikan hadiah, maka itu juga diperbolehkan. Maka itu juga diperbolehkan. Lalu yang ketiga, jika hadiahnya berasal dari masing-masing peserta, jadi peserta dipungut iuran umpamanya. Dipungut iuran masing-masing umpamanya 10.000 umpama ini. 10.000. Maka para ulama sepakat bahwa hal semacam itu diharamkan karena termasuk qimar, termasuk perjudian. Nah, dalam masalah ini bisa menjadi boleh, bisa menjadi halal hadiah yang semacam itu dengan cara semacam itu kalau ada muhalil. Di sini kecuali kalau ada muhalil. Jadi kalau 2 orang itu di sini, jadi ada orang ketiga. Ada orang ketiga yang diperbolehkan ikut lomba dan sekaligus punya peluang untuk menang dan mendapatkan hadiah tentunya. Dan orang itu sedikit pun tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah, tidak mengeluarkan uang untuk hadiah. Itu disebutnya muhalil. Jadi ada orang ketiga, kalau pesertanya umpamanya 10 orang, ada 1 atau 2 orang yang ikut serta ke perlombaan itu dan tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Dan orang itu boleh ikut lomba dan sama-sama mempunyai peluang untuk menang dan mendapatkan hadiah. Itu disebutnya muhalil. Maka dengan cara seperti itu hadiah tidak termasuk riba,
tidak termasuk perjudian, maka itu boleh kalau semacam itu. Atau bisa juga contoh untuk hadiah itu dipungut dari iuran warga umpamanya. Memungut iuran warga untuk menyelenggarakan perlombaan itu. Nah, kalau di antara warga ada 1 atau 2 orang warga tidak dipungut biaya dan boleh ikut lomba, serta tentunya mempunyai peluang yang sama untuk menang, maka itu diperbolehkan. Jadi kesimpulannya di nomor ketiga ini, kalau hadiahnya didapati dari peserta lomba tanpa ada muhallil, maka itu jelas masuk kategori perjudian atau qimar.